Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Kali ini renungan kita berjudul Warisan. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Puji nama Tuhan, ada satu janji yang besar buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, setiap orang di dunia ini akan sangat senang kalau mereka bisa mendapatkan warisan. Biasanya warisan itu adalah sesuatu yang berharga, yang kita baru bisa terima apabila si pemilik telah meninggal. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah naik ke surga dan dia menjadi juru syafaat kita. Dan dia menjanjikan warisan itu bagi kita yang ditinggalkan di bumi ini. Saudara, Tuhan menjelaskan kepada kita, apabila kita meminta maka dia akan memberikan. Dengan kata lain, apabila ada aksi daripada kita untuk meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan reaksi kepada kita bahwa dia akan memberikan. Nah saudara, tapi itu akan terjadi kalau permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8 ini, Bapa bicara kepada anaknya, mintalah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang belum percaya sebagai warisan. Hari ini kita mendapat pembagian di dalam pekerjaan yang Bapa berikan kepada anaknya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini itu menjadi warisan buat saudara dan saya. Kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, kita perlu meminta kepada Tuhan untuk memberikan pembaharuan dan memperluas visi kita untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kerohanian mereka. Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu atau visi, umat manusia binasa. Kita dapat datang kepada Tuhan melalui doa, meminta kepadanya untuk orang-orang yang belum diselamatkan dan membawa mereka ke dalam persekutuan pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berapa banyak daftar nama yang ada di dalam list doa saudara untuk saudara meminta kepada Tuhan supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, beberapa penginjil Korea mereka memutuskan untuk bertemu dan berdoa bersama-sama setiap siang hari supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan pada akhir setiap bulan mereka mengevaluasi dan tidak melihat ada hasil dari apa yang mereka melakukan. Lalu salah seorang daripada penginjil itu mengatakan, supaya pertemuan-pertemuan doa itu dihentikan saja. Hal seperti ini tidak asing lagi bagi kita, saudara. Apabila Tuhan belum menjawab doa kita, kita seringkali kehilangan semangat untuk terus berdoa. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa di antara mereka masih tersisa orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang terus berseru siang dan malam kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan bekerja, saudara, pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 6 bulan, dalam sekejap Tuhan dapat melakukan mujizatnya dan pekerjaan itu dapat diselesaikan. Saudara yang kekasih, pada saat kita berdoa dan meminta orang-orang yang tidak percaya untuk diselamatkan kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hati mereka. Dan Tuhan akan mendorong mereka sendiri secara pribadi datang dan mencari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dan 7, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan seorang janda yang miskin dengan seorang hakim yang lalim. Saudara,
Hakim ini dikatakan sangat lalim, dia tidak menghormati Allah dan dia tidak takut kepada manusia. Tetapi janda yang miskin ini selalu datang kepada dia dan mengatakan, belalah hakku terhadap lawanku. Hakim ini selalu menolak saudara, tetapi karena dia merasa bahwa janda ini menyusahkan dia, karena dia selalu datang, lalu dia mulai berpikir, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus dia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, firman Tuhan mengatakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada dia? Tuhan Yesus mengajarkan kita dari perumpamaan ini untuk kita bertekun di dalam doa dan tidak menjadi putus asa. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada hari ini melalui renungan ini untuk saudara tekun berdoa. Walaupun mungkin saudara belum mendapat jawaban, tapi Allah setia. Dia akan menjawab saudara pada waktunya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk bertekun di dalam doa. Oleh Roh Kudus-Mu, oleh firman-Mu kami menjadi setia untuk berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.